Pak, tolong tangkap saya, Pak. Pak, tolong tangkap saya, Pak. Pak. Pak, tolong tangkap saya, Pak. Pak, tolong tangkap saya, Pak. Pak, tolong tangkap saya, Pak. Saya ingin memberi contoh kepada rekan-rekan koruptor lain. Tak baik melarikan diri. Lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalau ingin sembunyi, bukankah persembunyian paling aman bagi koruptor justru ada di depan pengadilan? Kita nggak bakalan diperlakukan macam maling ayam. Paling ditanyai sedikit-sedikit, basa-basi minta bagian hasil korupsi. Nggak ada salahnya jika kita berbagi rezeki sama hakim, jaksa, polisi. Toh itu juga bukan uang kita. Anggap saja zakat buat mereka. Makanya saya berdiri di sini dan saya tak hendak membantah. Itu bukan urusan saya. Itu urusan para pengacara saya. Maka dari itulah saya berdiri di sini. Karena itu urusan para pengacara saya. Mereka dibayar untuk itu, untuk membuat saya kelihatan tak bersalah. Saya di sini hanya ingin meluruskan anggapan keliru yang menyatakan koruptor macam saya tak lebih dari benalu bangsa tak berguna. Koruptor macam saya jelas aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi, uang jadi terdistribusi. Terjadi pemerataan seperti pembangunan. Korupsi juga terjadi di segala bidang. Kami tak pernah menikmati buat sendiri. Kami ikut nyumbang pembangunan rumah ibadah, menyantuni anak yatim, membantu korban bencana, menyokong olahraga, iuran 17-an, banyak. Karena sebagai koruptor yang baik, kami tahu cara mengelabui. Dengan berbuat baik, kami menjadi dihormati. Duduk di depan bila ada hajatan dan dimintai bicara di pengajian. Nah ini, bila para mahasiswa terus menuntut koruptor untuk dipenjara, nanti malah repot. Mesti mengurus banyak penjara. Karena 70% warga Republik ini pasti akan masuk penjara. Tidakkah itu hanya akan menghabiskan biaya anggaran belanja negara? Percayalah, biaya memenjarakan koruptor itu jauh lebih tinggi ketimbang dana subsidi BBM yang dialokasikan buat mengatasi kemiskinan. Jadi, memenjarakan koruptor itu justru kontraproduktif bagi keuangan negara. Daripada uang dihambur-hamburkan, lebih baik kita hidup rukun berdampingan dengan damai. Yang koruptor dan gak koruptor, apa sih bedanya? MH Ainun Najib bilang, kesalahan hanyalah kesempatan yang tertunda. Jadi, korupsi nggak korupsi, koruptor nggak koruptor, apa bedanya? Nggak ada. Menyitir si jalan Khairil Anwar, semua akan dapat tempat, semua akan dapat giliran. Saya tak cari sensasi dengan semua ini. Saya hanya ingin meluruskan bahwa koruptor pun bisa menjadi seorang yang budiman. Kalaupun maling, dia maling yang budiman. Seperti Robin Hood. Koruptor macam kita mesti mendukung proses itu. Bila tidak, ini negeri akan terus nggak jelas seperti ini.
Ini negeri seolah-olah dikatakan para kitri te simbolon. Ini negeri seolah-olah negeri demokratis, seolah-olah negeri agamawan, seolah-olah intelektual. Terus terang, sebenarnya saya capek jadi buronan. Itu merendahkan martabat saya. Makanya lebih baik saya duduk berbaring tenang, nyaman di penjara. Nyaman di penjara. Ketemu koruptor, kolega-kolega saya lainnya. Kan lebih enak gitu. Duduk, kumpul bareng, saling berbagi pengalaman. Korupsi gak korupsi, asal kumpul. Kalau semua rukun kan enak. Hanya saja kadang saya heran dengan para aparat kita. Kenapa masih saja sungkan-sungkan untuk menangkap koruptor kakap macam saya? Ketika saya datang, mereka malah sembunyi. Halo. Halo. Barangkali para aparat itu memang benar-benar percaya bahwa koruptor macam saya ini memang jelas-jelas aset bangsa yang mesti dilindungi. Hingga meskipun koruptor macam saya masih saja terus diberikan kesempatan untuk melakukan korupsi secara baik dan benar, juga secara murni dan konsekuen. Hahaha. Hahaha.